Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Sekalian yang aku cintai, alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita bisa mereview dan materi dengan izin Allah tentunya bahwa kita sudah mendalami, kita sudah menerima materi tentang bagaimana iman kepada kitab-kitab Allah. Namun sebelumnya kita juga bersyukur pada Allah di situasi pandemi yang memang sudah merebak ini, tentu kita harus bersyukur. Di balik adanya wabah ini pasti ada hikmahnya. Paling tidak kita bertemu dengan keluarga sering, lalu juga kita bercengkrama dengan keluarga sering. Itu barangkali itu. Dan ini kita semua kejadiannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tidak usah merasa gelisah, tidak usah merasa panik, semua kita kembalikan kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi. Ya, itu sebagai bahan kita renungan ke depan bahwa fondasi yang harus kita tanamkan adalah bagaimana kita mengimani apa yang kita terima hari ini. Sebab bagaimanapun juga kalau pun kita tidak beriman, ya kita akan sia-sia. Oleh karena itu pada kesempatan ini mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan berikan kesempatan untuk menikmati hidup ini dengan enjoy sajalah hidup ini, ya. Kuncinya dua, syukur dan sabar. Ketika kita menerima sesuatu kita bersyukur, ketika kita menerima musibah kita bersabar. Itu kuncinya. Kalau sudah punya dua kunci utama, insya Allah kita akan berhasil. Nah, sekalian yang berbahagia, bahwa materi hari ini Bapak tidak akan mengulang kembali, hanya mereview kembali. Barangkali ada berbagai pertanyaan-pertanyaan muncul dari teman-teman kalian berkaitan dengan materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Kita ketahui bahwa mengapa muncul pertanyaan pertama itu, mengapa kita harus iman kepada Allah, mengapa harus iman kepada kitab-kitab Allah dan sebagainya. Karena jawaban yang paling simpel adalah karena kita sebagai orang yang beriman harus memiliki pondasi yang kuat, yaitu iman. Jadi ciri orang salah satu kenapa kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah, karena kita salah satu indikator kita punya ciri, yaitu iman kepada hal-hal yang diturunkan oleh Allah. Di antaranya kitab Allah. Ada beberapa kitab Allah yang diturunkan pada kita semua dan wajib itu hukumnya. Sebab dalam surat Al-Baqarah kita lihat di sana, wa ma unzila ilaika wa ma unzila min qablik, apa yang telah diturunkan kepadamu Nabi Muhammad dan apa yang telah diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Oleh karena itu mengapa kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah? Karena dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa ciri orang yang beriman itu antara lain iman kepada kitab-kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan iman kepada kitab-kitab yang ada sebelumnya. Itu ya kuncinya. Yang kedua, mengapa kitab-kitab itu diturunkan berbeda bahasa? Ya, misalnya Taurat, Injil, lalu juga Zabur. Karena memang diturunkan itu supaya bahasa yang mereka terima dimengerti. Tidak terbayang misalnya pada waktu itu Taurat diturunkan dengan bahasa Sunda misalnya, atau misalnya dengan bahasa Inggris, ya, karena memang mereka tidak mengerti bahasa Inggris, tidak mengerti mungkin bahasa Sunda. Tapi Allah menurunkan Taurat, Injil dengan bahasa yang sesuai dengan zamannya, termasuk Al-Quran. Karena memang pada waktu itu Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, karena waktu itu orang Arab ya bisa orang Arab menerima, sehingga begitu Al-Quran diturunkan mudah diterimanya. Itu salah satu penyebab mengapa kitab-kitab itu bahasanya berbeda, disesuaikan dengan situasi kondisi pada Allah akan lebih tahu mengapa diturunkan dengan bahasa yang berbeda-beda. Nah, sekalian yang berbahagia, mari kita masuk kepada materi bahwa pada prinsipnya mengapa kita harus mengimani kitab Allah. Yang pertama, punya tujuan bagaimana kita iman kepada kitab Allah sebagai pondasi. Ya, pondasi itu, iman itu dalam hati, ya, tidak kelihatan. Sama halnya dengan bangunan. Bangunan itu nggak kelihatan tapi nampak di dalam. Jadi kalau kita memiliki keimanan yang kuat, insya Allah bangunan itu akan kuat. Tapi kalau imannya roboh, pondasinya roboh, sudah kita tidak akan punya apa-apa. Itulah kira-kira
mengapa iman ini sebagai pondasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita ketahui bahwa bagaimanapun juga kita diwajibkan beriman kepada kitab-kitab Allah, karena kita di sana ada rukun iman yang satu, kita iman kepada Allah, dua, iman kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasulnya dan sebagainya. Berarti ini salah satu indikator orang yang beriman harus memiliki rasa yakin iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi bagaimana kita memberikan meyakini bahwa kitab-kitab Allah itu turun? Ya kita yakin saja lah kepada Allah, kepada kita semua, bahwa Allah itu turunkan kitab-kitabnya kepada kita semua untuk diyakini. Yang penting itu ya, yakin aja dulu, karena bagaimanapun juga kita dituntut keyakinan. Yang kedua, bagaimana kitab-kitab itu diturunkan, apa sih isinya? Isi kitab-kitab dari mulai Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran pada prinsipnya itu selain mereka sebagai memberitakan masalah keyakinan, itu pada prinsip satu isinya ada tiga. Satu, masalah keyakinan tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dari kitab Zabur, kitab Injil, dia mengajarkan tentang doa, tentang zikir dan sebagainya. Yang kedua adalah isi yang paling mendasar adalah perintah. Di sana ada perintah menyembah Allah, perintah berbuat baik pada orang tua, itu diantaranya. Lalu yang ketiga adalah larangan. Kita lihat di kitab Injil, Zabur dan Taurat, termasuk Al-Quran, larangan berzina itu ada di semua kitab-kitab itu. Larangan berjudi dan sebagainya. Itu diantaranya ada tiga. Ya, jadi satu tentang masalah akidah, tentang ketuhanan Esa Allah. Yang kedua tentang perintah, bagaimana yang harus dilakukan. Yang ketiga adalah larangan. Itu inti dari kitab-kitab itu. Jadi sekalian yang Bapak cintai, selanjutnya bahwa kita setelah mengimani kitab-kitab yang tadi yang empat tadi, mari kita kembali bagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad Al-Qur'anul Karim. Bahwa Al-Qur'an adalah sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dalam kehidupan sehari kita perlu memiliki Al-Qur'an, perlu mengamalkan Al-Qur'an, dan perlu kita meyakini Al-Qur'an itu benar adanya. Sekalian yang berbahagia, sudah ditahu mungkin bahwa apa itu nama Al-Qur'an, apa itu nama-nama lain Al-Qur'an sebagainya. Tapi yang jelas bahwa Al-Qur'an memiliki isi kandungan, di antaranya tadi cerita tentang ketauhidan, tentang sejarah, tentang muamalah dan sebagainya. Ini di sana diajarkan tentang bagaimana isi Al-Qur'an itu sebenarnya sudah lengkap dari mulai kitab-kitab yang sebelumnya sudah dilengkapi. Yang penting bahwa dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari, bagaimana kita mengimplementasikan isi Al-Quran, ya, bagaimana kita meyakini dan bagaimana mengimplementasikan isi Al-Quran. Kalau kita bayangkan sehari-hari, kita sering banyak buka WA daripada buka Al-Quran, itu tidak yakin itu. Ya. Padahal belum tentu buka WA, belum tentu buka informasi itu dapat manfaat. Tapi kalau baca Al-Quran, itu membaca saja itu sudah dapat pahala. Belum lagi misalnya kita memahami, belum kita mengamalkan, itu diantaranya. Ya. Jadi yang penting bagaimana kita sekarang fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Di antara lain adalah bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua, bagaimana kita berbuat kepada orang lain. Dan yang paling penting juga adalah kita belajar memaksakan membaca Al-Quran. Ya. Kita coba lihat. Kita punya program misalnya setelah kegiatan ini selesai, yuk kita program 1 bulan 1 tamatan. Bagaimana caranya? Kita kan punya waktu ini, ada 5 waktu sholat, ya. 1 sholat 1 lembar aja, 1 sholat 1 lembar. Itu berarti kalau 5 kali udah 10, ya 1 hari kali 30 pas 30 juz. Itu caranya. Dipaksakan dulu, ya, dipaksakan dulu sehingga kita tidak akan terasa bahwa 1 bulan sudah 1 juz tamat. Bapak juga mengajak kepada kita semua, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadikan amal bagi kita semua. Yang penting dalam kehidupan sehari-hari, mari kita belajar Al-Quran dengan penuh kesahduan, dengan penuh yakinan. Ya, itu. Jadi kalau Bapak itu ada syairnya. Mari belajar baca Al-Quran, baca Al-Qurannya pelan-pelan. Mari belajar baca Al-Quran, baca
Qur'annya pelan-pelan, mari belajar baca Al-Qur'an, baca Al-Qur'annya pelan-pelan. Baca Al-Qur'an dapat pahala bagi siapa yang membacanya. Baca Al-Qur'an dapat pahala bagi siapa yang membacanya. Baca Al-Qur'an dapat pahala bagi siapa yang membacanya. Sebagai penutup kegiatan ini, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi ada manfaatnya. Mari kita bersama-sama baca Al-Qur'an. Yuk kita bersama-sama mulai dari hari ini. Yuk kita bersama-sama mulai dari kita sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.